Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Apakah ada yang mengantuk? Ayo Pak, antuk. Mengantuk bisa cuci muka dulu. Temenan. Ya, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Sebelum kita mulai, untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari teman-teman berdoa untuk kemudian masing-masing berdoa bersama. Doa selesai. Ya, kita tunggu teman. Baik, kita hari ini akan belajar tentang engine. Tujuan dari pembelajaran kali ini ada 4 pokok tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk goal yang paling utama itu yang nomor 4, peserta didik dapat menentukan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Ketika peserta didik sudah mencapai tujuan ini, maka otomatis poin pertama, kedua, dan ketiga akan telah tercapai oleh saudara sekalian. Mengapa sih kita harus belajar tentang mesin? Saya telah mengutip salah satu berita bahwa syarat menjadi mekanik bengkel besar itu ada 3 poin. Yang pertama, siswa harus mempelajari mesin dan suku cadang. Yang kedua, training di bengkel resmi, dan yang ketiga, sertifikasi. Dari ketiga poin ini, hal dasar yang harus dicapai oleh siswa sekalian adalah belajar dulu tentang teori mesin. Apa sih akibat kalau kita gagal atau gagal pemahaman dari mempelajari mesin? Kita lihat video berikut. Dari video tersebut kita perhatikan bahwa tadi ketika mesin dinyalakan itu terjadi ledakan di mesin tersebut. Ini menandakan bahwa siswa tersebut masih kurang memahami tentang mesin, sehingga terjadi kesalahan dalam perbaikan mesin tersebut. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 2 materi inti. Yang pertama adalah komponen dari mesin, dan yang kedua adalah cara kerja, di mana mesin ini yang kita bahas pada hari ini adalah mesin 4 tak khusus untuk bensin. Yang pertama ada komponen dari mesin. Mesin sendiri pada dasarnya terbagi menjadi 3 komponen penting. Yang pertama adalah cylinder head, yang kedua adalah blok silinder, dan yang ketiga adalah penutup bawah atau karter. Di dalam yang pertama adalah kepala silinder itu sendiri merupakan komponen yang menutup dari blok silinder, sehingga campuran udara dan bahan bakar itu dapat dimanfaatkan. Di kepala silinder sendiri ada mekanisme katup berfungsi untuk mengalirkan udara dan bahan bakar ke dalam blok silinder, kemudian dimanfaatkan, dan ada lubang pengeluaran untuk membuang hasil pembakaran. Yang pertama adalah katup. Katup ini terbagi menjadi 2, ada katup in dan katup X. Di mana katup katup in sendiri ciri-cirinya dia memiliki diameter yang lebih besar daripada katup X. Komponen yang kedua adalah pegas katup. Pegas katup sendiri berfungsi untuk kenapa bisa terlambat ya Mas?
kesiangan Pak. Oh, kesiangan. Mau izin dulu ke teman-teman apa boleh masuk dalam Teman-teman saya boleh masuk kelas ya? Boleh Pak. Maaf ya Pak ya. Ya. Kita lanjut ya. Bekas katup sendiri berfungsi untuk menjamin agar katup itu benar-benar dapat menutup rapat saluran masuk dan saluran buang. Yang ketiga ada rocker arm. Rocker arm di sini berfungsi untuk menekan daun batang katup. Kemudian yang selanjutnya adalah pusrod. Pusrod di sini berfungsi untuk mendorong rocker arm sehingga rocker arm dapat mendorong batang katup. Kemudian ada camshaft. Camshaft sendiri berfungsi untuk mendorong rocker arm, di mana camshaft ini ya Bisa. blok silinder merupakan komponen yang sangat penting dalam mesin pembakaran dalam, di mana blok silinder ini yang nantinya akan menentukan seberapa besar daya dan torsi dari engine tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam blok silinder ini adalah TMA dan TMB, karena TMA dan TMB ini akan menjadi patokan ketika saudara merakit sebuah engine. Kemudian ada komponen piston. Piston ini berfungsi untuk memanfaatkan udara dan campuran udara dan bahan bakar sehingga tekanannya naik dan temperaturnya juga naik. Kemudian selanjutnya ada connecting rod. Connecting rod di sini berfungsi untuk menerima dorongan dari piston sehingga gerak translasi dari piston itu dapat diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol. Kemudian ada crankshaft atau poros engkol yang berfungsi untuk menerima gerak translasi dari connecting rod dan diubah menjadi gerak rotasi, kemudian disalurkan ke transmisi. Kemudian kita akan belajar tentang cara kerja dari engine 4 tak. Cara kerja engine 4 tak yang pertama adalah tadi itu ada langkah hisap, kemudian disusul dengan langkah usaha dan kemudian langkah kompresi dan langkah usaha, dan kemudian disusul dengan langkah buang. Kita ulang lagi. Langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, kemudian langkah buang. Nah, tadi kita telah mempelajari tentang engine, komponen engine dan cara kerjanya. Sampai di sini dari anak-anak mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Baik, silakan. Ya, sebenarnya Pak, kalau masalah gimana? Sebenarnya tadi kan Bapak menjelaskan tentang gerak translasi. Ya. Gerak translasi itu apa? Gerak translasi itu gerak piston dari posisi TMA atau posisi TNB. Jadi geraknya gerak lurus gitu. Mungkin demikian. Mungkin ada teman-teman yang ingin, ya silakan Mas Zat. Izin ya Pak. Bilang gitu. Nah itu sebenarnya kenapa sih kok piston itu tidak terkunci di silinder
saat gerak translasi. Oh, karena tidak terkuncinya itu karena antara piston dan silinder itu kan ada clearance di situ. Jadi tidak akan mungkin terkunci kecuali memang ada modifikasian kemudian di mana antara piston dan blok itu memuainya itu lebih dulu pistonnya sehingga terjadi gancet di situ. Mungkin lanjut dulu ya. Setelah kita mempelajari komponen secara kerja, mari kita langsung observasi kepada komponen langsung dari engine tersebut. Nanti saya akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kemudian kalian observasi. Yang pertama nama komponen, yang kedua fungsi komponen, dan aspek lain yang Anda dapat amati dari komponen ini. Mungkin ini kelompok saya bagi langsung ya. Tengah ini sampai sini itu kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Silakan bisa berkelompok ya untuk diskusi. Silakan saudara amati dan nanti akan saudara presentasikan. Yang pertama adalah nama komponen, fungsi komponen, dan aspek lain yang Anda dapat amati. Saya beri waktu sekitar 1 menit ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Ya baik, diskusinya sudah selesai. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 2 untuk dapat sharing informasi kepada teman yang lainnya tentang komponen yang sudah diobservasi. Ya silakan Mas Adi. Dari kelompok 1 itu komponen piston ya Pak, kami mendapatkan piston tutup tapi tidak ada ringnya. Ya. Terdapat piston, tip, dan back pistonnya saja. Mungkin bisa dijelaskan itu kan ada tempat ring ya. Ya ring itu ada ring apa saja? Setahu saya itu di yang pertama itu namanya ring kompresi, yang kedua juga sama, dan terakhir ring oli. Untuk ada ciri-cirinya nggak antara ring kompresi dan ring oli gitu? Kalau ciri-ciri dari bentuk fisiknya itu lebarnya itu berbeda antar celah seperti itu. Terus kalau di yang terakhir itu ada dalam satu lubang itu ada 3 piece, jadi yang tengah sama, yang atas sama bawahnya spiral. Seperti itu Pak. Saya menambahkan ya, untuk ring oli itu di dalam pistonnya ada lubang kecil untuk sirkulasi olinya. Nanti bisa diobservasi lagi ya. Untuk kelompok 2 silakan untuk dapat mengenalkan kepada teman-temannya. Saya dari kelompok 2. Untuk yang pertama ini nama komponen yaitu silinder blok silinder. Yang untuk fungsinya untuk mewadahi piston. Ya, untuk aspek lain yang dapat diamati itu ya secara fisik masih bisa digunakan ya. Tapi untuk cara mengukur keovalan, kedalaman dan lain-lain itu dari kelompok kami belum cukup. Oh ya. Menambahkan lagi ya. Untuk blok ini ada yang tahu fungsi dari sirip-sirip dari blok ini? Untuk melepas panas. Oh ya. Untuk sebagai pendingin. Jadi mesin blok ini dia menggunakan sistem pendingin udara, sehingga dia memiliki sirip-sirip yang berguna untuk melepaskan panas dari blok ini. Cukup langsung penutup aja. Baik ya. Baik, dari penjelasan dan pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa komponen utama engine terdiri dari silinder head, silinder block, piston assay,
connecting rod, camshaft, dan katup selesai. Kemudian yang kedua, cara kerja engine 4 dimulai dari langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Mungkin sekian dari pertemuan kita kali ini. Pada minggu depan kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan dari sistem utama engine dan mekanisme katup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.